Orang yang tinggal di dalam kesesakan tentunya tidak akan merasa damai sejahtera. Dia mungkin tidak akan rasa enak. Kenapa saudara? Saya mencatat bahwa mereka yang tinggal di dalam kesesakan itu, mereka seperti ada di dalam kegelapan. Mereka seperti ada di dalam kesuraman. Orang yang tinggal di dalam kegelapan dan kesuraman serta kesesakan, pasti akan merasa ketakutan. Orang yang sudah ada di dalam ketakutan, ingat saudara-saudara, ketakutan bisa mendatangkan dosa. Dan itu bahaya besar bagi kita. Sudah tinggal di dalam kesuraman, sudah tinggal di dalam kesesakan, mengakibatkan ketakutan. Ketakutan bisa mengakibatkan dosa, mendatangkan dosa. Orang yang tinggal di dalam kesesakan, mungkin sementara di dalam kekecewaan. Siapa mau menikmati kekecewaan tiap-tiap hari? Tidak enak sekali kalau kita kecewa. Kenapa orang kecewa, saudara? Orang kecewa sering kali disebabkan oleh pengkhianatan. Oleh karena dihianati, orang kecewa dan dia di dalam kekecewaan itu memang rasa tidak baik sekali. Kekecewaan ini kan soal perasaan. Dia bukan soal jasmani, soal lapar. Kalau lapar kan kita tinggal cari makan. Kalau kita kecewa mau pakai apa? Tidak bisa. Bahkan mempengaruhi tidur bangun kita. Dalam kesempatan sukacita kita hari ini di perayaan malam Natal ini, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah kelahiran Raja Damai, harapan di tengah kesesakan. Pembacaannya terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, dalam melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Dan ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Saya menyapa juga yang mengikuti ini di rumah. Shalom buat saudara-saudara semua. Dalam sukacita perayaan malam Natal hari ini, saudara-saudara, tema yang ditetapkan itu adalah kelahiran Raja Damai, harapan di tengah kesesakan. Berharap sekali bahwa setelah kita mendengarkan khotbah ini, bahwa di tengah-tengah kesesakan itu harapan tetap ada dan kita akan terus menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada harapan di tengah-tengah kesesakan pada waktu Raja Damai lahir, maka saya ingin memulai mengatakan, mari kita renungkan dulu saudara-saudara, apa sih sebenarnya penyebab dari kesesakan? Mungkin saudara sebentar merasa sesak oleh karena berbagai-bagai pergumulan. Ya, untuk sesak di kerumunan tidak lain kan, kita sudah jaga jarak. Tapi oleh karena berbagai-bagai pergumulan mungkin kita sementara mengalami kesesakan. Saya mengajak kita untuk merenungkan penyebab dari kesesakan. Saya mencatat saudara, yang pertama, kesesakan itu bisa disebabkan oleh karena keadaan. Keadaan seperti apa? Misalnya bencana alam. Bencana alam bisa buat kita merasa sangat ada dalam kesesakan. Bukan saja itu, pandemi COVID buat kita merasa ada di dalam kesesakan.
sejumlah pergumulan lain karena keadaan bisa membuat kita ada di dalam kesesakan. Sakit di masa tua mungkin membuat kita kesesakan. Sebuah masalah dalam keadaan fisik kita yang terbawa sejak lama mungkin buat kita dalam kesesakan. Itu pertama, penyebabnya adalah keadaan. Tetapi juga yang kedua, saudara, kesesakan bisa disebabkan oleh karena orang lain. Kita bisa mengalami sebuah kesesakan oleh karena orang lain. Mungkin saja ada yang sementara mengalami penganiayaan oleh karena kesewenang-wenang. Mungkin saja di antara kita sementara mengalami penindasan oleh orang-orang yang berkuasa di atas kita. Kadang-kadang kita tidak berdaya terhadap satu atau dua orang tertentu dalam keluarga. Kita merasa sangat tertekan dan itu menjadi beban buat kita karena orang lain. Tapi juga yang ketiga, saudara, orang bisa merasakan kesesakan karena dirinya sendiri. Kadang-kadang sebenarnya tidak ada kesesakan, tapi kita pun diri yang bicara itu kesesakan. Yang hidup dalam kemabukan, terus waktu diperiksa dokter, waktu bagian dalamnya diperiksa, foto datang, dia punya hati tinggal separuh. Separuh hati sudah pergi. Kira-kira menurut saudara dia senang, kok dia rasa tertekan itu? Itu dia bicara sendiri. Orang yang hidup dalam foya-foya, dia mungkin akan berhadapan dengan sebuah kesesakan. Saya memulai khotbah ini mengatakan penyebabnya, supaya kalau saya dan saudara sementara ada di tengah-tengah kesesakan, kita bisa definisikan kesesakan yang kita alami hari ini itu lebih disebabkan karena apa? Oleh karena keadaan alam kah? Oleh karena disebabkan oleh orang lain? Atau justru kita menjadi penyebab dari kesesakan itu sendiri? Enak kok tidak, saudara, ketika kita tinggal dalam kesesakan? Jawabannya tidak enak sama sekali. Orang yang tinggal di dalam kesesakan tentunya tidak akan merasa damai sejati. Dia mungkin tidak akan rasa enak. Kenapa, saudara? Saya mencatat bahwa mereka yang tinggal di dalam kesesakan itu, mereka seperti ada di dalam kegelapan. Mereka seperti ada di dalam kesuraman. Orang yang tinggal di dalam kegelapan dan kesuraman serta kesesakan, pasti akan merasa ketakutan. Orang yang sudah ada di dalam ketakutan, ingat saudara-saudara, ketakutan bisa mendatangkan dosa. Dan itu bahaya besar bagi kita. Sudah tinggal di dalam kesuraman, sudah tinggal di dalam kesesakan, mengakibatkan ketakutan. Ketakutan bisa mengakibatkan dosa, mendatangkan dosa. Kedua, saudara-saudara, orang yang tinggal di dalam kesesakan mungkin sementara di dalam kekecewaan. Siapa mau menikmati kekecewaan tiap-tiap hari? Tidak enak sekali kalau kita kecewa. Kenapa orang kecewa, saudara? Orang kecewa sering kali disebabkan oleh pengkhianatan. Oleh karena dihianati, orang kecewa dan dia di dalam kekecewaan itu memang rasa tidak baik sekali. Kekecewaan ini kan soal perasaan. Dia bukan soal jasmani, soal lapar. Kalau lapar kan kita tinggal cari makan. Kalau kita kecewa mau pakai apa? Tidak bisa. Bahkan mempengaruhi tidur bangun kita. Ketiga, saudara-saudara, mereka yang tinggal di dalam kesesakan, di dalam kesuraman dan kegelapan, kemungkinan besar mengalami sebuah kekosongan batinia yang serius. Kosong. Orang yang sementara dalam kesesakan, di dalam kesuraman dan kegelapan, mereka mungkin mengalami sebuah kekosongan batinia yang serius. Beberapa orang putus asa dan tidak mau berdoa. Beberapa orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, kita berdoa, tapi sama saja. Justru orang-orang yang tidak berdoa, hidupnya justru malah lebih enak dan lebih dinikmati ketimbang kita. Yang terakhir, saudara, orang yang tinggal di dalam kesesakan, kemungkinan besar mereka sementara ada dalam sebuah keadaan di mana mereka mencari kepada tempat atau berharap pada tempat yang salah. Saya ingin mengatakan begini, saudara, ada orang yang ketika anak sakit atau orang-orang yang dikasihi sakit, kebutuhan paling mendesak adalah sembuh. Ketika orang ingin untuk sembuh, dia tidak peduli mau datangnya dari mana. Dia tidak peduli ini pertolongan ini datang dari jalan yang benar atau tidak benar. Yang penting sembuh. Yang penting dia lolos. Yang penting dia aman. Dan saudara-saudara, itu kenapa? Karena orang tinggal di dalam kegelapan. Orang tinggal dalam kesuraman. Dan orang tinggal di dalam kesesakan. Saudara-saudara,
Kalau kita baca Yesaya pasal 8 sebelum perikop ini. Yesaya pasal 8 itu menceritakan kisah yang luar biasa, yang di dalamnya kita bisa memahami sejumlah hal, saudara. Kenapa? Karena mereka, kerajaan Yehuda, sementara berada dalam sebuah situasi yang sangat kritis. Situasi yang sangat kritis. Kerajaan Yehuda sementara dikepung dan diserang oleh kerajaan Asyur. Ini situasi yang bermasalah bagi mereka. Ini situasi yang sulit. Dulu saudara-saudara, kerajaan Yehuda dan kerajaan Asyur, mereka adalah sekutu. Mereka adalah teman baik. Kerajaan Asyur justru dijadikan sebagai pelindung bagi kerajaan Yehuda ketika mereka ada dalam berbagai-bagai keadaan. Kerajaan Asyur menjadi pelindung. Tetapi sayang saudara-saudara, bahwa kemudian kerajaan Asyur berbalik. Sekarang dia ingin menguasai dan merebut kerajaan Yehuda. Ini sesuatu yang bukan saja mengecewakan. Ini sesuatu yang cukup membuat kerajaan Yehuda menjadi ketakutan, saudara-saudara. Kalau orang bertanya, di manakah Tuhan pada waktu itu? Jawabannya adalah Tuhan Allah sudah menawarkan pertolongan dan perlindungan. Tuhan Allah sudah menawarkan pertolongan dan perlindungan. Tetapi sayang bahwa Raja Ahaz tetap ingin berlindung kepada Asyur dan bukan kepada Tuhan. Yang menarik adalah bukan raja saja yang ingin berlindung kepada Asyur, tetapi umat Israel pun juga ikut berpaling daripada Tuhan. Dan mereka lebih percaya kepada roh orang mati. Mereka lebih percaya kepada roh-roh peramal. Jadi secara singkat saya ingin mengatakan bahwa secara religius dan moral, saudara, mereka sementara mengalami sebuah kehilangan pegangan yang serius. Saudara bisa bayangkan kalau ada di tengah-tengah situasi kritis, karena sementara ada antara hidup dan mati, diserang oleh sebuah kekuatan yang dulunya paling diandalkan, dan sekarang harapan mereka lebih ditujukan kepada roh-roh orang mati dan roh-roh peramal. Betapa mereka sementara mengalami sebuah kekosongan di dalam batin mereka. Secara religius dan moral, mereka kehilangan pegangan. Mereka berjalan mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka terpuruk dan tidak punya penolong sama sekali. Itulah saudara-saudara yang membuat orang Israel di wilayah kerajaan Yehuda berada di dalam sebuah masa kesesakan, kesuraman, dan kegelapan. Akhirnya saudara, kehidupan umat Israel di kerajaan Yehuda penuh dengan kekacauan, penuh dengan kegelisahan, dan penuh dengan kegelapan. Dalam situasi seperti itulah kerajaan Yehuda menerima sebuah nubuat dari Tuhan Allah yang memberikan kepada mereka sebuah pengharapan yang luar biasa. Yesaya pasal 8 ayat 23, saudara. Setelah kita memahami itu dalam kondisi mereka yang ada di dalam kesesakan, kesuraman, dan kegelapan. Pembacaan yang kita baca hari ini, saudara, menurut pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Tadi kita sudah melihat keadaan manusia. Sekarang kita melihat bagaimana Tuhan Allah menolong bangsa ini, saudara. Pembacaan tadi menarik karena memberikan catatan begini. Satu, saudara. Umat Israel telah berpaling dari Allah, tetapi Tuhan Allah tetap mengingat mereka. Umat Israel telah berpaling dari Allah, dan mereka ada di dalam kegelapan, kesesakan, dan kesuraman, tapi Tuhan tetap mengingat mereka. Kedua, kasih Allah lebih besar dari segala pemberontakan mereka. Mereka sudah berpaling dari Tuhan Allah, berharap kepada Asyur, berharap kepada roh-roh peramal dan orang mati. Tetapi kasih Allah lebih besar dari pemberontakan itu. Ketiga, saudara-saudara, Tuhan Allah tidak ingin meninggalkan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan Allah, tapi Tuhan tidak mau meninggalkan mereka. Kenapa? Karena kasih-Nya yang besar. Kita membaca, saudara, bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan yang ajaib. Yang ada di negeri kekelaman akan melihat cahaya baru yang membuat mereka berpengharapan. Waktu di mana mereka mengalami kesesakan, kesuraman, dan kegelapan, sekarang mereka dijanjikan terang itu. Terang Tuhan yang ajaib itu akan mengubah kesedihan mereka, akan mengubah ketakutan mereka menjadi sebuah sukacita yang besar.
Dan ini yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Saudara-saudara, di tengah terluka karena dihianati oleh kerajaan Asyur, umat Israel memperoleh penghiburan dan pengharapan dari Tuhan Allah. Tuhan menjanjikan datangnya Mesias yang akan menolong mereka. Hal ini membuat mereka bergairah lagi, membuat mereka semangat lagi, membuat mereka bangkit lagi, bahwa kehadiran Sang Mesias akan melenyapkan ketakutan, akan melenyapkan kekerasan, dan tinggallah cinta kasih dan perdamaian di antara mereka. Kira-kira begitu, saudara. Saya berharap saudara bisa memahami kenapa saya harus berkhotbah cepat. Itu penting itu, saudara. Nah, sekarang kita masuk di sini. Saudara-saudara, kita akan memberi jawab terhadap tema kita. Kelahiran Raja Damai, harapan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesesakan. Tadi kita sudah lihat gambaran bagaimana bangsa itu. Dan saya kira gambaran-gambaran itu juga mungkin ada di antara kita. Mungkin ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita waktu kita baca teks tadi. Memang saya pernah bilang pada saudara, saya bertanya pada saudara, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah dan bukan ke atas? Yang sekolah dong selalu bilang, karena gaya gravitasi. Yo, kalau sekolah berjawab begitu 100. Tapi ada jawaban yang lain yang lebih membuat kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah dan bukan ke atas? Karena yang makan ada duduk di bawah. Tuhan ingat Tuhan toh. Bayangkan waktu Tuhan ciptain alam semesta, lantas Tuhan lupa ciptakan gaya gravitasi, semua kelapa ada di atas. Saya yakin kita mati. Tuhan tahu bahwa kita ada di bawah, Dia ciptakan itu. Tuhan mengingat umatnya. Nubuatan yang kita baca tadi, saudara-saudara, sekaligus mengungkapkan identitas dari Mesias yang dijanjikan itu. Mesias yang membawa harapan baru, supaya mereka yang tinggal dalam kegelapan, yang dalam kesesakan itu, mereka sekarang mengalami gairah hidup lagi dan memulai hidup tidak dengan ketakutan. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan 2 hal awal sebelum kita masuk dalam refleksi ini. Pertama, waktu kita masuk 2021, dengan corona yang begitu luar biasa, menggelisahkan kita, makin dekat di sekitar kita, bahkan mungkin di antara kita alami. Kita tidak tahu bagaimana menjalani tahun 2021. Kita cemas dengan hal itu. Di tengah-tengah kecemasan karena itu, kemudian di bulan April kita dilanda lagi di Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar Nusa Tenggara Timur dihantam oleh badai Seroja yang menghancurkan. Sejumlah orang telah putus harapan. Sejumlah orang merasa tidak ada lagi pengharapan. Kita pesimis menjalani tahun ini. Tapi mari saudara lihat, hari ini kita ada di 24 Desember 2021. Sesuatu yang membuat kita terganggu dan sepertinya tidak bisa kita jalani, kita sekarang ada di hari ini. Tentunya karena penyertaan Tuhan. Ini hal yang perlu direfleksikan. Mungkin saudara pernah mengalami sebuah tantangan yang sangat serius dalam perjalanan sebelum hari ini. Tetapi saudara masih berdiri hari ini karena Tuhan menyertai saudara-saudara. Dalam situasi kesesakan, kegelapan, dan kesuraman, sejumlah hal tadi sudah digambarkan. Dan karena itu identitas Mesias yang kita rayakan hari ini kelahirannya diungkapkan dalam pembacaan tadi. 1, Dialah penasehat ajaib. Dialah penasihat ajaib, bahwa pada Tuhan Allah itu, pada Mesias yang dijanjikan itu, Mesias yang datang, yang hari ini kita rayakan kelahirannya, padanya ada roh hikmat yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, supaya mereka yang tinggal di dalam kesesakan, orang yang biasa dalam kesesakan itu kan subuntu dia pemikiran, dia tidak tahu mau dengar nasihat dari siapa, dia pilih memantu kesalah dia pilih dia pun kakak dong, dia juga perasaan, dia pergi di sekitar orang-orang yang ada sebagai bagian persekutuan, malah sejumlah orang omong-omong dia pun nama, dan dia sudah buntu dengan itu semua. Pembacaan ini menegaskan sesuatu, dialah penasihat ajaib. Mintalah nasihat dari Dia yang datang itu. Mintalah nasihat dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena roh hikmat Allah yang melampaui segala pikiran manusia itu, Dia ada padanya. Mau minta nasihat, minta saja kepada Tuhan Allah. Minta kepada manusia ini baik, tapi kadang-kadang dia pun nasihat ini
susah. Saudara-saudara, belum tentu orang yang tahu informasi tentang kita itu, saudara, dia peduli dengan kita, belum tentu. Saya mau tanya saudara, beberapa bulan yang lalu saudara pernah tahu berita bahwa Vanessa Angel kecelakaan dan meninggal, saudara tahu? Saudara sempat cari-cari informasi tambahan, tahu? Lalu malam-malam saudara pimete di sana, tulis buku, ada. Saudara kepingin tahu, tapi belum tentu saudara peduli dengannya. Saudara tidak tahu mau buat apa. Dan karena itu persoalan yang kita alami memang paling aman. Kita bertanya pada Tuhan, Pak Pendeta, Tuhan di mana supaya kita bertanyanya bisa jawab. Tidak ada cara lain selain membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan. Saya berjumpa, tadi malam saya baru berjumpa dengan seseorang. Kami ada dalam pelayanan bersama-sama tadi malam di Niki-Niki. Dia menyampaikan sesuatu. Oleh karena sebuah keadaan dia harus masuk penjara. Dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak pernah baca firman. Tapi karena tidak tahu mau buat apa di dalam penjara, saya hanya baca Alkitab berulang-ulang. Dan saya mengalami sesuatu oleh karena saya membaca Alkitab. Rupa-rupanya saudara, nasihat itu ada di situ. Baca Alkitab. Sebagaimana saudara tiap hari bikin story, lihat orang post story, bikin status dan lain sebagainya. Mungkin ada baiknya saudara baca Alkitab. Amin. Oh, baca. Bukan anak sakit ambil Alkitab kau taruh di depung kepala. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kok itu Alkitab juga tidak pernah baca, taruh di anak pun kepala, taruh lagi di samping kiri. Hidup tidak kasih Alkitab, pas mati taruh Alkitab di peti mati. Untuk apa? Dia tidak bisa baca. Yang hidup itu. Nasihat itu pertama. Karena dia penasihat ajaib. Yang kedua saudara, identitas Mesias yang membawa harapan di tengah kesesakan itu disebutkan sebagai Allah yang perkasa. Dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Tentunya berkaitan dengan konteks waktu itu saudara, bahwa ini gambaran seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang akan berperang ganti kita. Terutama dia akan berperang melawan hukum dosa. Dan dia disebutkan sebagai Allah yang perkasa. Dia menggantikan kita. Dia akan berdiri ganti saya dan saudara. Dan itu yang luar biasa saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Karena dia berdiri di depan kita. Saudara-saudara, jangan takut untuk berharap kepada Tuhan. Karena situasi-situasi terakhir ini, harapan kepada manusia menjadi sebuah harapan yang sia-sia. Saya kira dalam situasi sukar sulit dalam kesesakan, hanya bisa kita harapkan dari Tuhan. Untuk menolong kita, membebaskan kita, dan menyertai kita dalam perjalanan ini. Karena di mana-mana ada hal yang perlu kita alami, ada hal yang kadang-kadang harus kita perangi. Kita tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Dialah Allah yang perkasa, pahlawan gagah perkasa yang berdiri dan siap menggantikan kita. Mari kita datang kepadanya, karena dia menggantikan saudara dan saya. Ketiga saudara-saudara, disampaikan identitas Mesias yang datang itu, dia disebutkan sebagai Bapa yang kekal. Dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Ini sebuah gambaran tentang karakter kepemimpinannya seperti seorang bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang atas orang-orang yang takut akan Dia. Betapa indahnya saudara, ketika kita datang dan berjumpa di tengah-tengah kesukaran yang besar, kita berjumpa dengan sebuah sosok, satu sosok seperti seorang Bapa. Aman betul kita saudara. Saya ingat sepum Bapa itu guru olahraga saudara. Dia pun badan besar. Saya masih kecil itu kalau saya jalan sendiri saya takut. Tapi kalau jalan dengan sepum Bapa, saya lihat anak-anak yang kelas dengan saya kelas 2, kelas 3, saya jalan begini. Bahkan saya korek dia. Dulu itu kan suka kalau mau baklai dia orang kan korek dia pun telinga tuh ya. Korek dia pun telinga. Kok saya pun Bapa di sebelah. Betapa orang akan aman jalan bersama-sama dengan Bapa yang penuh kasih. Saudara yang bapak-bapak, ini ibu-ibu tidak usah renungkan. Ini yang bapak-bapak. Bapak-bapak itu secara tersembunyi mengasihi anak-anaknya. Dia tidak sanggup berekspresi, tetapi hatinya penuh kasih. Dia tidak sanggup menangis seperti dia pu mama menangis, tapi dia pu hati tuh. Kadang-kadang dia sengaja keluar baru menangis. Kita tanya dia mabok dan dia menangis.
Tapi bapak-bapak menyimpan itu dengan kasih. Ibu-ibu kan lebih ekspresif karena pakai perasaan. Tidak apa-apalah. Ini bukan saat dimana kita membandingkan bapak atau ibu. Bukan saatnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dia seperti bapak yang sayang pada anak-anaknya. Dia seperti mama yang mengasihi anak-anaknya. Yang kadang-kadang karena kasihnya yang besar, saudara, mama-mama bisa sengaja pada anak-anaknya. Dia bilang, tidak, kakak makan saja, mama baru habis makan. Karena dia sayang kepada anak-anaknya. Dia berdoa supaya biar dia yang sakit, jangan anak-anaknya yang sakit. Seperti Bapa sayang pada anak-anak. Di tengah kesesakan dan kesukaran, berjumpa dengan sosok yang penuh kasih ini, saudara, saudara pasti akan kuat. Saudara pasti akan kuat. Mungkin hari ini ketika merayakan malam Natal ini, papa atau mama yang saudara kasihi mungkin jauh dan tidak bersama-sama dengan saudara. Atau mungkin mereka sudah meninggal dunia. Tapi coba bayangkan kasih mereka yang kuat. Coba bayangkan sesuatu di situ. Sekaligus coba bayangkan apa harapan dan doa mereka untuk saya dan untuk saudara. Lakukanlah itu. Itu baru papa dan mama yang kelihatan. Apalagi Tuhan yang dalam tanda petik memposisikan dirinya seperti seorang papa. Betapa luar biasanya bahwa kesesakan itu ada, tapi kita melaluinya bersama-sama. Yang terakhir, saudara, identitas yang disebutkan untuk menyatakan Mesias yang membawa harapan di tengah kesesakan disebutkan sebagai Raja Damai. Dialah Raja Damai. Dialah yang menciptakan damai sejahtera secara utuh. Damai sejahtera secara jasmani dan damai sejahtera secara rohani. Dia membawa manusia untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan sahabat-sahabatnya, berdamai dengan Allah, berdamai juga dengan alam semesta di mana dia ada. Karena apa? Mesias yang datang itu, dialah Raja Damai. Di dalamnya tidak akan ada permusuhan. Kenapa? Karena dia menawarkan perdamaian. Kalau begitu, saudara-saudara, kalau memang sudah berat ini hidup, jangan tambah lagi dengan perang. Ini makan susu selai masih bakal lay-lay dengan ipar-ipar. Lebih baik sudah susahlah kita urus susah yang satu saja. Jangan pi urus yang bakal lay punya lagi. Karena itu akan tambah berat. Saya biasa bilang begini, saudara. Kalau Anda bermasalah dengan orang lain, mungkin kita di tempat kerja, mungkin kita di mana-mana ada ketemu orang kita sementara tidak aman dengan orang, mungkin. Tetapi jangan coba-coba bikin masalah dengan orang di rumah. Jangan bikin masalah dengan istri, jangan bikin masalah dengan suami, jangan bikin masalah dengan orang tua, jangan bikin masalah dengan anak-anak. Kenapa? Karena itu dia pun bobot masalah tuh naik 2 kali lipat. Kalau saudara berkelahi dan tidak enak di kantor, di tempat kerja, saudara pulang ketemu istri anak kan bisa lupa tahan itu. Tapi saudara bayangkan kalau bertengkar dengan istri dan suami, bangun tidur dia pemuka. Sumuka lekan dia rambut kan siram toh. Wih, itu saudara bisa bayangkan tidak enaknya itu seperti apa. Kalau di kantor kan saudara akan bertengkar dengan orang yang pasti di kantor rapi-rapi. Pasti siapa yang di kantor pakai daster coba? Tidak ada kan. Dia pakai rapi-rapi sudahlah. Ini di rumah bangun tidur lihat dia. Makan pagi lihat dia. Wih, itu berat. Berat, saudara. Saudara bisa bayangkan, oleh karena pandemi COVID itu, sesuatu yang menonjol adalah karena pandemi COVID, kekerasan dalam rumah tangga naik sedikit. Bukan naik sedikit, naik banyak. Itu kenapa? Karena tiap hari don 2 balia tapi tidak ada cinta kasih. Balia tiap hari hanya akhirnya bertengkar. Jangan bertengkar dengan orang-orang di rumah. Mari berdamailah karena dia yang datang itu Raja Damai. Supaya kalau ada kesesakan, susah-susah kita sama-sama, senang-senang kita sama-sama. Ini refleksi bagi saya sebagai suami. Kami bapak-bapak ini kadang-kadang omong banyak. Tapi kalau ada masalah sedikit kami sorong istri yang maju. Pokoknya keluarga datang kita bilang, maaf kok omong teh. Ini bapak-bapak dong sering dari belakang. Jadi sudah berdamai dengan istri. Sebab nanti kalau ipar datang kau mau suruh kalau istri, saya tidak pi. Saudara kan yang stres nanti toh. Karena itu berdamailah. Tuhan yang datang Raja Damai. Maka biarlah kita hidup dalam damai sejahtera yang dibawa oleh Sang Raja Damai itu. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita dan kita minta kepada Tuhan.
supaya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan biarlah kita tetap berpengharapan sekalipun di tengah-tengah kesesakan. Mari ambil saat teduh. Katakan sesuatu dengan jujur kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih banyak. Oleh karena berbagai-bagai keadaan, mungkin sekalian kami ada di tengah-tengah kesesakan. Tolonglah kami Tuhan. Karena Engkaulah Mesias itu, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang kami tahu hal-hal ini akan menolong kami sekalian yang tinggal di dalam kesesakan, kesuraman, dan kegelapan. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Paduan suara agape menyanyikan lagu yang disiapkan.